sebelumnya kita berbicara tentang PMF, tentang CDF, ya, oke, tentang fungsi-fungsi tertentu, ya, oke. Nah, jadi ya intinya CDF itu kalau kita punya PMF-nya atau kalau kita punya PDF-nya, bisalah dicari, benar nggak? Ya. Nah, berarti sekarang pertanyaannya, bagaimana kita mendapatkan PMF-nya atau CDF-nya? Itu pertanyaannya, ya kan? Ya, apakah nanti Anda pas di tempat kerja itu ya, saya ingin tahu bagaimana berapa peluang yang rusaknya, misalkan Anda kerjanya itu di di bagian produksi. Saya ingin tahu dari 100 itu yang defeknya 3, peluangnya berapa? Nanti apakah Anda nanya ke bosnya, bos ini PMF-nya apa? Kan enggak, benar enggak? Urusan Anda itu. Bosnya paling buat apa saya ngerekrut Anda dari departemen statistik kalau Anda nggak tahu PDF-nya apa. Dan bosnya mah orang manajemen, ya, gitu. Oke. Nah, jadi Anda setelah lulus itu diharapkan ya Anda itu tahu dari kondisi-kondisi nyata, oh sehingga fungsi yang tepat itu adalah ini. Ngerti kan? Ya, kondisi-kondisi nyata, oh sehingga fungsinya adalah ini. Oke. Nah, tapi di sekarang kita masih belajar yang namanya pengantar, ya. Jadi pengantar masih sederhana, ya. Yang agak-agak ribet mungkin nantilah di TEOS 2, ya. Oke. Tapi ya, insya Allah kalau kalian ngerti, ya, ya. Jadi statistik itu kayak pasangan untuk dimengerti bukan untuk dihafalin, ya. Seperti itu. Ya. Kalau kalian ngerti pasti bisa, ya. Oke, yang kita akan bicarakan sekarang adalah distribusi peluang diskrit, ya. Oke. Kalau distribusi peluang diskrit, jadi nanti yang datanya itu berbentuk diskrit kan? Ya. Oke, data berbentuk diskrit kalian sudah berkali-kali apa? Saya doktrin. Diskrit itu apa, kontinu itu apa. Oke. Nah, jadi di sini untuk yang berbentuk diskrit, ya, uh, probability functionnya kita sebut dengan probability mass function, ya, probability fungsi massa peluang. Berarti sekarang yang akan kita cari, kita mempunyai variabel random discrete, bagaimana fungsi massa peluang, ya, oke. Okay? Yang sudah ada nih, yang sudah ada fungsi massa peluangnya, nanti ada sisanya, ya. Tapi yang kita bahas untuk kali ini, karena di sini distribusi peluang diskrit satu, berarti ada yang keduanya gitu ya. Oke, tapi nggak sampai trilogi kok, cuma 2 ya. Oke. Nah, jadi di sini fungsi peluang diskrit satu ya kita akan lihat nanti variabel random Bernoulli, istilahnya variabel random Bernoulli gitu ya. Oke. Ya, ada yang disebut, ada yang bilang juga distribusi Bernoulli, tapi sebenarnya kalau itu kita bilang distribusi Bernoulli itu manfaatnya kurang signifikan gitu ya terhadap apa eh, terhadap keadaan nyata, eh, jika kita pandang itu sebagai suatu distribusi gitu ya. Jadi kita lebih memandangnya itu sebagai proses Bernoulli atau variabel random Bernoulli ya. Oke. Nah, terus dari variabel random Bernoulli ini atau dari variabel acak Bernoulli itu ada berbagai distribusi, ya. Oke. Ada distribusi geometrik, ya, berkembang distribusi binomial, geometrik binomial, ya. Oke. Ini masih sama Bernoulli juga dikembangkannya. Oke. Ada distribusi multinomial dan ada distribusi hypergeometrik. Oke. Nah, nanti kalau misalkan kedua di sini distribusi geometrik, uh, ya agak-agak semuanya mudah, ya. Oke. Tapi kelihatannya yang akan rumit itu namanya dari kalau dari nama ya ini hypergeometri gitu ya.
Tapi justru itu yang paling mudah, ya. Karena apa? Anda sudah mengerjakannya sebenarnya, ya. Anda sudah mengerjakannya di tugas yang tentang pencacahan, ya. Di tugas pencacahan itu yang Anda kerjakan atau yang Anda lakukan adalah bagaimana untuk mendapatkan suatu distribusi hypergeometrik. Nanti kita akan lihat lagi, ya. Oke. Oke, ya. Di sini apa itu variabel random Bernoulli, ya. Misalkan percobaan yang dihasilkan diklasifikasikan ke dalam dua hal, yaitu sukses gagal, ya. Sukses gagal. Jika X1 menyatakan hasilnya sukses dan X0 menyatakan hasilnya gagal, maka probability mass function dari variabel random Bernoulli adalah peluang 0 itu adalah peluang dia itu gagal adalah 1 dikurangi dengan P, yang mana P itu adalah peluang dia itu sukses. Cuma gitu aja variabel Bernoulli, ya. Jadi nggak akan begitu bisa diaplikasikan, gitu ya. Oke, jadi peluang jika P1-nya adalah P atau peluang suksesnya itu adalah P, maka peluang gagalnya itu adalah 1 min. Mana ya? Oke, tapi dari yang sederhana ini ya dia mendapatkan hal lainnya, ya. Oke, yang mana P-nya itu atau peluang suksesnya itu berada di antara 0 dan 1. Ini udah nggak usah saya bahas lagi. Oke. Nah, terus di sini adalah peluang percobaan sukses. Oke. Jika variabel random X memiliki PMF seperti persamaan di atas, seperti ini, ya, maka dinyatakan sebagai variabel random berarti kalau misalkan kita eh, men, apa, men, menganalisis variabel random yang urusannya itu dengan dua hal, di mana hal pertama itu peluangnya adalah P dan hal kedua itu adalah 1 min P peluangnya gitu ya. Maka hal itu kita sebut dengan variabel random ya. Siapa Bernoulli? Adalah ahli matematika Swiss yang nama lengkapnya adalah James Bernoulli. Pertemuan pertama sudah saya perkenalkan. Oke, seperti itu ya. Oke. Oke. Nah, di sini sehingga dari konsep Bernoulli tadi, Bernoulli itu mengembangkan distribusi yang sederhana yang pertama, yaitu disebut dengan distribusi geometrik, ya. Distribusi geometrik yang disebut dengan distribusi geometrik, nah ini harap diperhatikan. Yang disebut dengan distribusi geometrik adalah mendapatkan sukses pertama dalam satu sampel dari percobaan sebanyak N kali. Jadi distribusi geometrik itu kejadiannya adalah, ya, kita mendapatkan sukses pertama setelah berkali-kali kita mencoba, ya. Kita melakukan trial, ya. Misalkan Anda ingin mendapatkan beasiswa, ya. Nah, terus Anda apply pertama gagal, apply kedua gagal, apply ketiga gagal, apply keempat berhasil. Kalau udah berhasil mendapatkan beasiswa, Anda apply lagi enggak? Enggak boleh. Ya. Oke. Walaupun ada beasiswa jenis lain kan di situ harus ada ketentuan bahwa Anda bukan penerima beasiswa, gitu kan? Oke. Berarti udah stop di sini kan? Nah, berarti di sini urusannya adalah berapa peluang Anda mendapatkan beasiswa setelah 4 kali mencoba, gitu. Ya. Berapa peluang saya mendapatkan beasiswa setelah 3 kali mencoba? Berapa peluang saya mendapatkan beasiswa setelah 2 kali mencoba? Ternyata peluang peluang 90%-nya itu adalah Anda akan mendapat beasiswa adalah setelah maksimum 6 kali mencoba. Berarti kalau misalkan Anda baru 5, itu belum 90%. Coba lagi lah. Berarti enggak? Ya. Karena peluang 90%-nya adalah 5. Ya. 6.
Pak, saya masih belum juga. Oh, berarti Anda tidak masuk yang 90% itu. Ya, Anda mungkin masuk ke yang 10%-nya lagi. Coba lagi lah yang ketujuh. Gitu kan? Ya, dan seterusnya. Oke. Jadi urusannya ini untuk bertanya, untuk mencari peluang sukses terjadi. Ya. Oke, setelah beberapa kali percoba. Jelas ya? Oke. Nah, contoh lainnya mendapatkan bola hitam setelah N kali pengambilan. Berarti dia ngambil bolanya, oh bukan hitam, oh bukan hitam, oh bukan hitam. Ternyata yang ke N-nya itu hitam. Oke. Nah, Pak, kalau misalkan saya ngambil langsung dapat hitam, berarti N-nya berapa? N-nya 1. Ya, seperti itu. Ya. Nah, yang lainnya. Nah, ini yang sering terjadi. Mesin dihentikan ketika menghasilkan produk gagal pertama. Jadi biasanya ketika terdeteksi produknya itu gagal, mesinnya langsung berhenti. Ya, oke. Nah, jadi di situ setelah mesin menghasilkan sebanyak N-1 produk baik. Berarti kan produk baiknya ada N-1 kan? Karena yang terakhir itu yang ke N itu gagal kan? Oke, rusak kan? Oke, seperti itu. Jadi nanti berapa peluang mesin ini akan menghasilkan sebanyak N-1 produk baik. Ya, karena kalau udah keluar produk gagal, biasanya mesinnya langsung dikalibrasi atau diperbaiki. Seperti itu kan? Ya. Nah, atau yang ketiga ini menghentikan perawatan terhadap individu yang positif corona pada hari ke-N. Ya, oke. Kan kalau misalkan yang di apa istilahnya ya, kalau di Wisma Atlet itu di apa? Jadi isolasi gitu ya, ya, yang diisolasi gitu ya, yang eh, COVID diisolasi, misalkan di Wisma Atlet kan itu tiap hari ya di swabnya gitu ya, oke, di swab masih positif, nunggu besoknya di swab lagi, tunggu hasilnya, oh masih positif, tunggu masih di situ ya, ada yang 3 hari, ada yang 1 minggu, ada yang 2 bulan gitu kan ya, oke, ya macam-macam, tapi begitu di swab dan hasilnya negatif, ya dia udah bisa langsung pulang gitu ya, perawatan dihentikan gitu kan, pulang beres saja isolasinya kan gitu kan ya. Nah, jadi itu ya nanti berapa peluang bahwa yang positif COVID akan diisolasi selama 6 hari, kan itu yang dicarinya kan ya. Berapa peluang kalau ada yang positif COVID dia akan diisolasi selama 2 minggu, atau 2 minggu itu berapa, 14 hari ya. Nah terus Pak, nyari itu untuk apa? Emang untuk perawatan itu nggak butuh duit, berarti berapa duit yang harus disediakan gitu kan, larinya ke sana ya. Oh, peluangnya segini, berarti duit yang harus disediakan kan ke sana nanti larinya ya. Oke. Nah di sini eh, karakteristik variabel random geometrik ini ya, eksperimennya terdiri dari percobaan Bernoulli ya tentu ya, percobaan Bernoulli sebanyak n yang identik, hanya ada 2 kemungkinan hasil gitu kan ya. Oke, hanya ada 2 kan kemungkinan hasilnya, yaitu sukses dan gagal. S itu untuk sukses, F itu untuk fail ya. Oke. Nah, terus di sini peluang PS kita sebut juga dengan peluang sukses ya. Ini ngehalangin ya. PS kita sebut juga dengan peluang sukses ya. Itu peluangnya adalah P ya, seperti tadi ya. Dan PF atau peluang failed atau peluang gagal biasanya dinotasikan dengan Q ya. Yang mana karena percobaannya hanya ada 2, karena di sini eventnya hanya ada 2 gitu kan ya. Oke, sukses dan gagal, berarti P tambah Q sama dengan 1, atau Q ini ya, Q ini ya, Q ini sama dengan 1 dikurangi P ya, yang tadi kan ya, P-nya itu adalah 1 dikurangi P, atau peluang tadi kan P0-nya itu adalah 1 dikurangi P gitu kan
ya di apa eh, di Bernoulli tadi ya, di variabel acak Bernoulli. Nah, di sini percobaan-percobaan tersebut adalah independen. Oke, jadi maksudnya pengambilan pertama tidak bergantung pada pengambilan kedua. Ya. Oke, seperti itu. Oke, oke ya. Nah, di sini fungsi distribusi geometrik itu adalah seperti ini. Ya, di sini karena PMF ya. Oke, di fungsi peluang ya, fungsi peluang geometrik ada seperti ini ya, PMF-nya ya adalah peluang dia itu sukses dikali dengan peluang dia itu gagal. Peluang sukses di sini berapa kali suksesnya tadi? Kalau geometrik n kali suksesnya. Kan begitu sukses kan udahan. Jadi berapa kali suksesnya? Cuman satu. Berarti peluang suksesnya pangkat dari sebanyak n percobaan satu kali sukses gagalnya berapa kali? N min satu. Maka di sini pangkatnya adalah n min ya. Oke, seperti itu ya. Jadi P hitung peluangnya atau apa fungsi uh, mass functionnya, probability mass functionnya atau fungsi massa peluangnya adalah P dikali dengan 1 min P pangkat N min 1. Pangkat N min 1 itu dari mana? Pangkat N min 1 itu adalah dia itu ya banyak. Berapa kali dia itu gagal. Jadi 1 min P itu dari mana? 1 min P itu adalah merepresentasikan peluang gagal. Ya. P itu apa? Peluang sukses. Berapa kali suksesnya? Sekali. Jadi pangkatnya 1. Pangkat 1 nggak ditulis biasanya kan. Oke. Sekarang kalau misalkan kita N-nya, misalkan N-nya ada 4 ya. Maka urutannya adalah gimana? Gagal. Yang pertama apa? Gagal gitu kan. Yang kedua gagal juga. Yang ketiga N-nya ada 4. Gagal, gagal. Nah, berarti kalau misalkan N-nya ada 4 ya, M-nya sama dengan 4. Berarti urutannya adalah gagal, 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 sukses gitu kan? Pak, harusnya pakai F ya. Failed, 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 sukses gitu kan? Oke. Kalau N-nya ada 3 gimana? Gagal, gagal, sukses. Mungkin nggak kalau N-nya ada 3 jadi gagal, sukses, gagal? Enggak. Kalau seperti ini ya N-nya sama dengan 2 Pak. Berarti enggak. Ya. Nah, jadi sekarang untuk setiap N ini ada berapa urutan yang mungkin? Hanya satu urutan yang mungkin. Oke? Karena hanya satu urutan yang mungkin, maka di depannya pengalinya adalah satu. Ya. Oke? Ya. Di depannya pengalinya satu. Oke? Seperti itu. Ya, jadi di sini nggak ada. Ya. Jadi di sini ada angka satunya, tapi sebenarnya di sini nggak ada. Nggak kita tulis. Ya kan? Oke? Nah, jadi di sini eh, maka PDF-nya akan jadi seperti ini. PDF-nya adalah P dikali dengan 1 min P pangkat N min 1. P merepresentasikan peluang sukses dari N percobaan trial karena peluang suksesnya hanya ada 1, di pangkatnya cuma 1. Ya, 1 min P merepresentasikan peluang gagal yang memuat N min 1 kali gagal gitu ya. Oke, jadi pangkatnya dia ada N min 1, maka P kali N ini merepresentasikan peluang dari N percobaan trial yang memuat sukses pertama dan N min 1 kali gagal. Jelas ya? Oke, nah jadi makanya PMF-nya jadi seperti ini. Ya, probability mass function jadi seperti ini. Nah ini contohnya ini misalkan seorang dokter mencari obat antidepresi untuk pasien yang baru didiagnosis. Ya,
misalkan dari obat antidepresi yang tersedia, probabilitas bahwa obat tertentu akan efektif untuk pasien tertentu adalah peluangnya 0,6. Peluang suksesnya atau peluang dia itu akan sembuh adalah 0,6 dari obat tersebut, ya. Oke. Nah, sekarang Anda bayangkan bahwa kalau misalkan dia udah sembuh, apakah harus diobat lagi? Enggak, ya. Jadi kalau misalkan dia selama masih sakit, dia kasih obat terus, tapi kalau sudah sembuh, dia obatnya stop, gitu kan? Ya. Nah, di sini berapa peluang bahwa obat pertama yang ditemukan efektif untuk pasien itu? Berarti sekali dikasih obat, dia langsung sembuh. Peluangnya berarti N-nya sama dengan 1, ya kan? Karena begitu dikasih obat langsung sembuh. Itu adalah peluang. Jadi di sini P dikali dengan 1-P. Di sininya 1-1. 1 dikurangi 1 adalah berapapun pangkat 0 hasilnya adalah 1. Berarti ini adalah ya peluang sembuh tadi 0, jelas ya. Oke. Karena dia langsung sembuh. Ya. Bagaimana berapa peluang bahwa obat kedua ditemukan efektif untuk pasien ini? Berarti dia sembuh setelah dikasih obat kedua. Berarti di sini N-nya ada 2, ya. Berarti di sini P dikali dengan 1-P, 2 dikurangi 1. 2 dikurangi 1-P berarti 1 dikurangi 0,6, 0,4 kan ya. Oke, 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Berarti pangkatnya 1, gitu kan? Oke. Berarti di sini 0,6 dikali 0,4 sama dengan 0, gampang ya. Oke. Nah, terus sekarang bagaimana berapa peluang bahwa obat yang efektif untuk pasien ini adalah obat ketiga atau setelahnya? Setelahnya bisa sampai tak hingga, gitu kan? Oke. Berarti ini adalah yang dicari untuk N-nya ketiga sampai dengan tak hingga. Gitu ya. Itu kalau misalkan kamu mau ngitung di sini untuk 1, ininya 3, untuk ininya 4, untuk ininya 5, 6, 7 sampai tak hingga mau? Enggak lah, ya. Tapi dah walaupun sampai tak hingga itu jumlahan semuanya adalah 1, gitu kan? Ya kan? Ya udah, Pak, saya ngitungnya gini aja. 1 yang keseluruhan tuh ya dikurangi dengan yang di luar ini. Yang di luar ini apa? Adalah N-nya 1 dan ya. Berarti di sini adalah 1, N-nya 1 tadi udah dihitung, N-nya 2 juga sudah dihitung. Jadi didapatkan kalau misalkan N-nya dari 3 sampai ke hingga adalah 0,5. Oke. Ya, kalau udah tahu PMF-nya gampang, Pak. Tapi bagaimana saya tahu kalau ini teh geometri? Ya kan? Ya. Bagaimana saya tahu kalau ini teh geometri? Dan nanti pas ditanya sama dokter, saya disuruh ngitung, dan dokter nggak akan ngasih tahu itu geometri. Dokter tahu dari mana kalau ini tab distribusinya geometri? Dan dia mah nggak belajar itu. Yang belajar distribusi geometri siapa? Saya. Berarti saya yang harus tahu gitu kan? Berarti kamu yang harus tahu bahwa untuk case seperti ini, di mana dia itu mendapatkan sukses pertama gitu kan? Oh, berarti ini distribusinya PMF-nya adalah kisi-kisi buat ujian. Saya nggak akan ngasih tahu distribusinya. Case, kalian ya, cari, oh ini kejadian gini, oh berarti ini adalah geometri. Jadi kan? Ya, oke. Oke, ada pertanyaan mengenai, oh di sini ada lagi, bentar. Seorang dokter mencari obat, oh yang tadi, berapa jumlah obat yang diharapkan, oh ini mas tadi sampaikan ya. Berapa jumlah obat yang diharapkan akan dicoba untuk menemukan obat yang efektif jika peluang sembuhnya adalah 99%. Berarti di sini si dokter itu yakin akan sembuh 99% dengan pengobatan maksimal berapa kali, gitu ya. Karena mungkin untuk setiap obat itu kan mahal, misalkan seperti itu ya. Oke. Oh, berarti untuk 99% akan sembuh adalah ya kalian hitung satu-satu. Nah, ini kalau yang sifatnya apa? Diskrit ya satu-satu gini kan. Ya. Oke. Ini untuk X-nya 1, X-nya 2, X-nya 3, X-nya 4, X-nya 5 gitu kan. Ya.
Masih belum 0,99 juga, masukin X yang 6. Baru dijumlahkan. Itu akan 0,995 sekian sekian sekian. Berarti lebih dari 0,99 kan? Ya. Berarti ini stop hanya sampai 6. Berarti di sini maka obat yang efektif untuk seorang pasien akan ditemukan setelah pasien itu ya paling banyak dia itu minum obat sebanyak 6. Jadi ya Bu paling paling lama mungkin kalau misalkan 6 itu adalah 6 hari, paling lama Anda akan dirawat 6 hari lah, gitu kan ya. Oke. Nah, jadi kalau misalkan setiap pasien paling lama itu 6 hari, berarti anggaran pemerintah itu berapa gitu kan? Karena setiap harinya berapa kan akan lebih mudah ya. Seperti itu ya. Oke, jadi ya kita bisa juga menghitung apa ya kadangkala pertanyaannya itu adalah peluangnya berapa itu untuk X berapa ya. Oke, Anda siapkan seperti itu. Kalau tadi yang di sini adalah X-nya diketahui, Anda dihitung peluangnya berapa gitu kan ceritanya ya. Tapi kalau yang ini peluang yang diinginkannya segini itu untuk X berapa ceritanya ya. Oke. Nah, kalau misalkan Anda pakai Excel ya gampang ya. Oke. Anda kolom pertamanya ya masukkan aja ya. Kolom pertamanya 1, 2, 3 dan seterusnya ya kan? Ya. Nah, terus ininya pakai fungsi gitu kan? Ya. Fungsi di mana P-nya berapa gitu ya. Nanti P-nya 0,6 itu jadi sama dengan 0,6 pangkat satunya nggak ditulis di sininya adalah 0,4 gitu kan dikali berarti bintang nanti kan gitu kan ya oke terus pangkat gitu kan ya pangkat n-1 jadi pangkat kalau ini adalah A1 berarti di sini A A1 gitu ya dikurangi 1 gitu kan dikurungin lah gitu kan udah gitu nanti enter dapat nah nanti di sini ada titik ini kan tinggal tarik nanti ngikutin ke bawahnya gitu ya kalau pakai Excel kalau pakai R ya Anda punya fungsinya di setting nanti for dari 1 sampai berapa nanti keluar dah ya nilai gitu ya oke ya itu urusan pemrograman ya atau komputasi statistik oke nah tadi kita ya itu bagaimana yang disebut dengan PMF untuk distribusi geometrik. Ada pertanyaan? Cukup jelas? Jelas ya. Ketika saya tanya, ada pertanyaan pada diam. Ketika saya tanya cukup jelas, ada yang jawab jelas. Berarti ketika saya tanya ada pertanyaan diam, berarti saya asumsikan sudah jelas. Ya, seperti itu aja. Ya. Oke. Nah, oke. Selanjutnya bagaimana dengan yang disebut dengan distribusi binomial? Nah, kalau distribusi binomial itu kejadiannya adalah atau datanya adalah banyaknya sukses ya. Kalau tadi terjadi sukses pertama kan, berarti suksesnya cuma satu tadi mah. Kalau yang ini banyaknya sukses bisa 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya kan. Oke. Banyaknya sukses dalam satu sampel dari percobaan sebanyak n. Jadi dari sebanyak n percobaan suksesnya berapa kali? Ya. Nah, kalau kejadiannya seperti itu, ya, suksesnya berapa kali dari n kali percobaan, berarti di sana fungsi distribusinya, fungsi PMF-nya atau probability mass function-nya adalah distribusi binomial. Jelas ya? Oke, contohnya nih, banyak item yang cacat dalam satu batch yang berisikan 25 item. Jadi dalam satu batch itu berisi 25 item, 25 produk ya. Dari 25 produk itu kan banyak yang cacat bisa nol. Semuanya baik berarti kan? Bisa satu juga? Bisa dua? Paling banyak berapa? 25 paling banyak ya cacat. 25, gitu kan? Ya, oke.
Jadi banyaknya cacat bisa 0, 1, 2, 3, 4, sampai 2. Oke, seperti itu. Nah, atau banyak jawaban yang benar dari 30 pertanyaan saat ujian. Oke, kalau jawaban yang benarnya adalah 0, bisa kan? Bisa kalau salah semua, ya kan? Yang benarnya cuma satu juga bisa, yang benarnya dua juga bisa, yang benarnya 30 berarti benar semua, ya kan? Oke. Atau banyaknya pelanggan yang berbelanja dari 100 pelanggan yang masuk ke toko. Emang ya semua yang masuk ke toko belanja? Ada yang cuma lihat-lihat doang gitu ya. Ada yang cuma nganter doang gitu ya. Ya. Ada yang cuma banding harga doang gitu ya. Seperti itu ya. Oke. Nah, jadi kalau dari 100 ya bisa semuanya nggak belanja gitu ya, cuma masuk doang gitu ya. Bisa yang belanjanya cuma satu, kasihan ya. Oke. Kita yang belanjanya 2, 3, 4, ya syukur-syukur kalau 100 ya belanja semua ya, seperti itu. Oke. Nah, itu hal-hal seperti itu ya, contohnya itu adalah case-case di mana PMF-nya adalah binomial. Oke. Nah, di sini karakteristik dari variabel binomial yang pertama adalah terdiri dari percobaan Bernoulli yang tadi juga sama ya, kata terdiri dari sukses dan gagal gitu ya. Oke. Nah, terus di sini yang tadi juga ya, peluang suksesnya adalah P dan peluang fail-nya adalah I gitu ya. Oke. Yang ketiga, independen sama seperti tadi, tambahannya adalah variabel random binomial X adalah banyaknya S dalam N kali percobaan. Ya, oke. Kalau S itu semuanya, tapi jadi X itu adalah bagian dari S. Ya, oke. Nah, kita lihat PMF-nya seperti ini. PMF-nya seperti ini, hampir sama seperti tadi. Oke, tadi peluang suksesnya adalah P, banyaknya suksesnya cuma satu kan. Kalau ini kan banyaknya suksesnya bisa satu, bisa dua, bisa tiga, bisa empat, bisa nol juga kan. Oke, maka di sini banyaknya sukses adalah X, maka di sini pangkatnya X. Ya, oke. Nah, sekarang kalau peluang gagalnya adalah satu min P, banyaknya gagal berapa kali? N min X. Berarti di sini ini peluang gagalnya dan pangkatnya adalah banyaknya gagal. Oke. Kalau tadi urutannya cuma satu. Gagal, 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 sukses. Gagal, gagal, sukses. Udah, cuma satu untuk setiap N. Tapi kalau di sini, kalau misalkan N-nya ada 5, ya, urutannya bisa, terus yang dimalah kebanyakan ya. Nah, jadi kalau ada 3 N-nya, terus yang suksesnya ada satu, misalkan ya, berarti kan bisa sukses, gagal, gagal, bisa gagal, sukses, gagal, bisa dan seterusnya kan. Oke, bagaimana cara ngitung itunya? Ngitungnya adalah menggunakan yang namanya ya, yang menggunakan namanya menggunakan kombinasi. Jadi nilai kombinasi ini apa? Nilai kombinasi ini, kombinasi NX ini merepresentasikan banyaknya urutan yang berbeda dari N percobaan yang memuat X kali sukses dan N min X kali gagal. Gitu kan? Kan kemarin juga gitu ya. Yang percobaannya ada 10 gitu kan? Ya. Terus setiap urutan itu sama kan gitu ya, yang tugas kemarin ya. Oke. Nah, kan setiap urutan itu kan peluangnya kalian hitung dulu, ya kan? Nah, peluangnya kalian hitung yang ini nih, segini. Hitungnya segitu. Gitu kan? Ya. Oke. Nah, terus oh ini teh Pak ada 10 kali urutan sehingga Anda jadi kemarin itu berapa ya? 1/4 tambah 1/berapa tambah 1/berapa 10 kali kan? Ya. Itu sama dengan 10 kali nilai peluangnya itu kan? Oke. Nah, 10 kalinya itu yang ini. Kalinya itu di sini dalam kasus. Ya. Oke. Nah, oke, kita lihat di sini contohnya ya. Melemparkan satu koin sebanyak 5 kali. Kalau koin mah biasa, peluangnya juga 0,5 gitu ya. Oke. Jadi peluang muncul gambar 0,5, peluang muncul selain gambar juga 0,5 ya. Oke, 1 dikurangi 0,5, 0,5. Di sini
munculnya ada 3 gambar, berarti di sini X-nya sama dengan 3, gitu kan? Ya kan? Ya. Berapa kali lantunannya? Ada 5, gitu kan? 5 kali, N-nya berarti 5 kan? Ya, oke. Yang ininya adalah 3 di sini untuk peluang muncul gambar, dan 5 minus 3 ini untuk peluang muncul angka. Ya. Oke. Nah, terus di sini 5 kombinasi 3 itu adalah 10. 10 itu dari mana? Banyaknya urutan yang mungkin. Banyaknya urutan yang mungkin adalah gambar, gambar, gambar angka, dan seterusnya kan? Itu ada 10 urutan yang. Maka nanti si peluangnya dikalikan dengan jadi yang di depan ini manfaatnya untuk melihat ada berapa urutan yang, ya. Oke. Kan kemarin juga di pencacahan kita ngitungnya gitu kan, ya. Nah, jadi ya kalau misalkan di sini berapa peluang muncul 3 gambar adalah 0,123, ya. Terus oke, terus untuk muncul 2 gambar adalah 0, sorry, 2 angka adalah 0,25, terus di sini 0, terus dikalikan 0,13125, itu adalah peluang muncul 3 gambar dan 2 angka untuk setiap urutan, gitu kan? Ya. Nah, terus sekarang urutannya ada berapa? Urutannya ada 10, berarti ini dikali 10 didapatkan 0,312, jelas kan? Ya. Jadi kalau gini mah kalau Anda ngerti nggak harus dihafalin dong, ya kan? Ya, gitu ya. Cukup dimengerti, ya. Kalau udah ngerti, insya Allah nanti juga ingat, gitu ya. Oke, seperti itu ya. Ya, tapi ya eh, sekarang ngerti ya, 2 jam kemudian malah nggak tahu ya. Ya makanya diulang-ulang aja terus ya. Oke, seperti itu. Latihan, latihan ya. Oke. Lalu yang ini B, misalkan melemparkan satu koin sebanyak 5 kali juga muncul antara 2 sampai 4 gambar. Oke. Nah, di sini X-nya di sini pakai indeks ya. X1 untuk muncul 0 gambar. Oke. X2 untuk muncul 1 gambar. X3 untuk muncul 2 gambar, dan seterusnya sampai X6 munculnya 5 gambar. Berarti di sini yang kita akan indekskan adalah indeks dari X-nya, ya. Jadi di sini J di antara 3 dan 5, ya. Atau kenapa ya? Nah, J di antara 3 dan 5 gitu ya. Oke. Itu adalah untuk indeksnya. Indeks 3 sampai indeks 5. Di mana muncul 2, 3, dan 4 gambar. Ini kan yang ditanyanya. Ya kan? Maka penulisannya seperti ini. PX di sininya X indeks J gitu ya. Yang mana J-nya itu adalah untuk X3, X4, dan X5. Gitu kan? Jelas ya? Oke. Nah, sekarang masukkan ke apa? Ininya apa PMF-nya ya. Nah, kalian coba sendiri nanti untuk yang J-nya di sini X3, jadi untuk N sorry, saya nulis gini ya. P eh, P kecil jelek. P di sini adalah X, di sini adalah X3 gitu kan, yang pertama kan? Ya. Itu sama dengan 5, eh ada berapa kali? 5 kali ya. 5 di sini X3 gitu kan. X3-nya berapa? 2 gitu ya. Kali dengan P di sininya adalah 2, 1 min P, 5 dikurangi itu ya. Oke. Dapatlah segini ya. Oke. Nah, terus sekarang Anda coba hitung yang 3, dapatlah segini ya. Terus coba Anda hitung 4, dapatlah segini.
Pak, kok yang 3 sama 2 itu sama ya? Ya emang gitu. Ya. P sama apa? Kalau X1 atau X2, kalau X ya sama dengan 1, berarti itu sebenarnya nilainya adalah 0,15625. Believe it or not, coba aja. Oke. Nah, jadi itu ada kalau dalam apa ya? Saya lupa lagi. Kalau dalam matematik itu istilahnya segitiga apa ya? Saya lupa lagi ya. Jadi itu selalu hitungannya selalu gini, ya. Oke. Apa? Segitiga Pascal, ya. Segitiga Pascal selalu gitu hitungnya. Ya, jadi ya gini nah, ya. Jadi di sini 2, di sini untuk 2, untuk 3 ya nilainya seperti itulah. Oke. Nah, gitu ya. Tapi ya hitung aja lah gitu ya. Oke, memang ada apa teorema matematisnya ada ya. Oke. Nah, oke, sampai di sini dulu ada pertanyaan? Sudah cukup jelas? Cukup jelas ya. Oke. Oke ya. Kita lanjutkan belum jam 10 ya. Oke. Distribusi multino. Ya. Kalau tadi B no, ya. B itu 2 kan? Ya. Jadi kategorinya ada 2. Kalau multinomial berarti multi. Kategorinya bisa 2 atau ya. Ya kalau 2 makan tadi binomial, berarti sekarang lebih dari 2 lah. Kita akan apa kita akan bahas. Berarti di sini tiap percobaan ada lebih dari 2 outcome. Oke. Okay. Kalau lebih dari 2 itu bukan variabel acak Bernoulli lagi. Ya. Oke. Okay. Nah, jika sebuah percobaan menghasilkan outcome-nya itu adalah ini adalah event 1, event 2 sampai dengan event K. Ya. Jadi di sini ada kejadian 1, kejadian 2 sampai dengan kejadian K. Ya. Misalkan nih, ya. Kalau misalkan dari suatu pabrik menghasilkan suatu produk, gitu ya. Nah, itu biasanya ada 4 kategori. Jadi bukan baik rusak, nggak sesederhana itu. Ya, ada yang export quality, ada yang local market, ya, ada yang defect itu berarti dia itu rusak tapi bisa diperbaiki, ada yang benar-benar rusak, ya, nggak bisa diperbaiki, itu mah harus di recycle. Oke, okay? Nah, makanya yang lokal market itu adalah grade kedua, grade B. Makanya kalau misalkan Anda beli sepatu Adidas yang buatan Indonesia di Indonesia, itu jelek. Lebih baik beli sepatu apa? Tapi kalau Anda beli sepatu Adidas yang buatan Indonesia tapi di Prancis, kok lebih bagus daripada beli sepatu Adidas yang buatan Indonesia tapi ada di Indonesia gitu. Karena ya gitu aturannya gitu ya. Oke, aturannya grade B itu adalah untuk lokal market ya, seperti itu. Nah, jadi ya di sana ada 4 kategorinya kan, ya, ada 4 eventnya kan. Jadi dan untuk masing-masing ini, untuk masing-masing kategori ini ada peluang-peluangnya kan. Peluang mendapatkan grade A berapa, peluang untuk mendapatkan grade B berapa, peluang mendapatkan grade C berapa, peluang mendapatkan grade E berapa, ya. Nah, sehingga di sana nanti di situ ada 4 outcome. Berarti di sini E-nya ada E1, E2, E3, dan E4 event. Ya. Oke, untuk yang contoh tadi. Ya. Dan setiap event tadi mempunyai nilai peluangnya masing-masing, yaitu P1, P2 sampai dengan PK. Kalau 4 tadi berarti peluang peluang grade A, peluang mendapatkan grade B, peluang mendapatkan grade C, dan peluang mendapatkan grade D. Gitu kan? Ya. Oke. Di sini yang menggambarkan kemunculan event 1 sampai dengan event K dalam N percobaan yang saling independen. Gitu ya. Oke. Nah, di sini contoh lainnya selain yang saya sebutkan tadi adalah setiap pelemparan dadu memiliki 6 outcome. Ya, kalau dadu kan ada 6 kan? Ya.
Bisa angka 1, angka 2 sampai angka 6. Yang mana kalau dari ini equally likely, ya. Setiap eventnya itu mempunyai peluang yang sama. Kalau yang tadi grade A, grade B nggak mempunyai peluang yang sama. Oke. Contoh lainnya, dari ayah yang buta warna dan ibu yang karir, di sini akan mendapatkan anak yang buta warna, carrier atau normal. Jadinya 3. Ya, oke. Kan di sini kalau Anda ingat, atau Anda belajar nggak ya? Dengan ya udah. Jadi kalau yang buta warna itu kan terkait dengan kromosom X ya. Jadi di sini ada YX, di sini ada XX, ini punya bapaknya, ini punya ibunya gitu kan? Ya, oke. Kalau bapaknya buta warna berarti di sini dia itu X-nya ada carrier, yang ini ibunya carrier gitu kan? Ya. Kalau dia anak laki-laki, lahirnya anak laki-laki ini berarti dia itu bisa bisa Y-nya dari bapaknya gitu kan? Ya, X-nya dari ibunya. Kalau X-nya dapat yang ini ya normal lah dia. Ya. Tapi kalau X-nya dapat yang ini ya dia buta warna, gitu kan? Ya, seperti itu ya. Nah, terus kalau lahir anak laki-laki anak perempuan gitu ya, maka dari bapaknya dapat X, dari ibunya pun dapat X gitu kan? Ya. Jadi bisa ini dan ini oh berarti carrier nanti, ya kan? Nah, kalau jadi dari sini bisa ini bisa X, C ini buta warna, bisa perempuan X, di sini C, X, oh berarti carrier, gak buta warna, tapi dia pembawa, bukan? Ya, oke. Okay. Nah, terus bisa apa? Buta warna, X yang dari bapaknya XC dan dari ibunya juga XC. Kalau nggak salah seperti ini ya, oke? Okay. Kalau nggak salah seperti ini. Jadi dia itu bisa anaknya itu buta warna, bisa carrier atau normal, ya, oke? Okay. Jadi kalau misalkan ini ya peluangnya beda-beda. Peluang ini berarti kecil kan? Peluang ini juga hampir sama dengan peluang yang kiri gitu ya. Kalau laki-laki dan perempuan itu peluangnya 50-50 atau peluangnya yang setengah tadi ya. Oke, peluang kira anak laki-laki dan perempuan. Nah, jadi yang ini carrier itu peluangnya apa? Sorry, yang ini yang carrier sama yang ini peluangnya hampir sama gitu kan ya. Tapi untuk yang peluang buta warna itu peluangnya lebih besar, gitu ya. Kalau misalkan ini equally likely untuk setiap kejadian, berarti peluang dia itu apa? Kalau equally likely ya, oke. Okay? Nah dia itu peluang normalnya adalah 1/4, gitu kan? Ya, peluang carrier-nya itu 1/4 juga, ya kan? Yang ini kan peluang carrier-nya 1/4 juga, dan peluang buta warnanya adalah 2/4. Ya, nah itulah ya. Ada 3 kejadian berarti dengan 3 jenis peluang yang berbeda, berarti itu multinom. Ya. Oke. Terus pada item pertanyaan tentang harga, maka nah ini yang banyak dipakai ya. Ini ada tentang harga sangat murah, murah, cukup murah, mahal dan sangat, itu kan? Ya. Kalau tentang kepuasan sangat tidak puas, tidak puas, gitu kan? Biasa saja, sangat puas dan puas dan sangat puas, gitu kan? Ya. Kalau tentang kualitas dari sangat baik sampai dengan sangat jelek, ya kan? Itu ya. Oke, dan lain sebagainya. Itu kan banyak ya. Dan setiap kategori itu mempunyai peluang yang berbeda. Mengenai murah atau tidak, kalau misalkan kalian makan di kantin, mungkin cenderung peluang sangat murahnya atau murahnya itu lebih besar, itu kan? Ya. Tapi kalau misalkan kalian makannya di restoran besar, ya cenderungnya ke kanan, ke sangat mahal, gitu kan? Ya. Jadi ya tergantung tempatnya juga, tergantung case-nya juga, peluangnya itu ya bisa macam-macam, itu ya. Oke. Oke. Nah, di sini distribusi multinomial itu sekarang bagaimana suatu set and item berbeda harus dibagi menjadi 3 kelompok. Oke,
yang berbeda dengan ukuran masing-masing adalah X1, X2 sampai dengan XK. Oke. Jadi di sini yang berbedanya atau yang kategori satunya ada sebanyak X1 gitu ya. Kategori 2-nya ada sebanyak X2, kategori 3-nya ada sebanyak X3 gitu kan ya. Oke. Dan kategori KK-nya XK gitu ya. Nah, di sini yang mana keseluruhan kategorinya itu ada sebanyak N, jelas ya. Oke, keseluruhan. Kalau kita ngambil N, berarti itu yang merahnya mungkin ada. Kalau kita misalkan ngambil 5, mungkin kalau misalkan di situ ada merah hitam biru, yang merahnya ada 2, yang hitamnya ada 2, yang birunya ada 1 gitu kan? Ya. Oke. 5, 2 tambah 2 tambah 1 berarti di sini N-nya adalah 5 gitu kan? Seperti itu ya. Oke. Nah, jadi di sini oke, perhatikan bahwa jika misalkan kita mengambil ada sebanyak kombinasi N X1 pilihan yang memungkinkan untuk kelompok pertama. Jadi untuk kelompok pertama didapatkan merah ya. Didapatkan merah itu yang dimungkinkan adalah kombinasi kombinasi N X1. Jelas ya? Ini seperti yang binom, merah atau bukan merah gitu kan? Ya, sukses atau tidak sukses, maka yang ini. Ya, oke. Nah, sekarang mendapatkan yang kedua. Tentu yang X1-nya kan udah kita dapatkan gitu kan? Ya. Udah kita lewat. Berarti di sini sisanya tinggal N min X1 gitu kan? Ya, untuk mendapatkan yang kedua. Maka di sini kombinasinya adalah N X min 1 kombinasi dengan X2. Gitu kan? Ya, oke. Selanjutnya untuk X3, ya ini sisanya N dikurangi X1 dikurangi X2 gitu kan? Ya. Nah, nanti urutan X3-nya ada sebanyak ya segini. Dan seterusnya ya. Sehingga yang kita dapatkan untuk banyaknya urutan adalah N kombinasi N X1 kombinasi N min X1 X2 dan seterusnya. Seperti itu kan? Ya. Oke, untuk banyaknya urutan. Nah, sehingga kita dapatkan seperti ini, ya. Ketika kita dapatkan seperti ini, kita lihat di sini, ini N min X1 faktorial, ini juga N min X1 faktorial kan? Oke, berarti ini bisa jadi sama dengan 1 kan? Bisa hilang kan? Oke, yang ini juga dengan yang ini bisa hilang, gitu kan? Oke, yang ini juga nanti bisa hilang dengan yang di kanannya gitu kan. Oke. Dan yang terakhir adalah 0 faktorial sama dengan 1. Gitu kan? Ya. Nah, sehingga karena bisa hilang, jadi di sini yang kita punya n faktorial aja, yang lainnya ini pada hilang nih pembilangnya. Oke. Yang ini hilang, Pak. Yang ini hilang juga dengan yang sebelah kirinya nanti. Ya kan? Oke. Jadi 1 dengan yang sebelah kirinya, bukan hilang ya. Oke. Nah, jadi di sini kita punya n faktorial untuk pembilangnya n faktorial, untuk penyebutnya kita punya n1 faktorial, n2 faktorial, x3 faktorial gitu kan. Nah, dan seterusnya sampai dengan xk faktorial kan. Oke. Nah, jadi kombinasinya adalah n faktorial dibagi dengan x1 faktorial, x2 faktorial, x3 faktorial, dan seterusnya sampai dengan xk faktor kita dapatkan seperti ini. Dan kita tuliskan kombinasinya seperti ini. Ya. Oke. Dan ini adalah banyaknya urutan yang mungkin dalam multinom. Oke. Nah, oke, jadi banyaknya adalah urutan yang mungkin dalam multinomial adalah n kombinasi x1, x2, x3 sampai xk, gitu kan? Ya. Nah, berarti di sini PDF-nya adalah yang ini, banyaknya yang mungkin. Seperti tadi juga, karena peluangnya ada sebanyak k, berarti kita akan kalikan peluang sebanyak k itu. Peluang pertama terjadi sebanyak x1, gitu kan? Berarti peluang pertama pangkat x1. Oke. Peluang kedua terjadi sebanyak X2, berarti di situ peluang kedua kali pangkat X2 dan seterusnya. Sampai PK pangkat X. Jadi inilah yang disebut dengan PMF multinom. Jelas ya? Oke. Jadi sebenarnya dengan ngerti geometrik aja sudah
binomial ngerti, multinomial ngerti, gitu kan? Ya, oke. Jadi nggak sulit, cukup dimengerti ya. Oke. Nah, jadi ya tadi untuk yang kombinasi n dengan n1, n2 dan seterusnya sampai dengan xk adalah n faktorial yang ini kan? Ya, oke. Ya, kalau udah punya nilai-nilainya tinggal masukkan hitung ya, seperti itu ya. Yang mana PI adalah probabilitas oke atau peluang yang menghasilkan outcome I gitu ya, EI. Terus N adalah banyaknya percobaan, XI adalah banyaknya hasil EI. Oke, tadi ini N kombinasi X1, X2, X3 merepresentasikan banyaknya urutan yang berbeda. Oke, terus PI pangkat XI ini merepresentasikan peluang dari N percobaan yang memuat EI sebanyak XI. Oke, dan perkalian itu merepresentasikan peluang dari N percobaan memuat event 1, event 2 sampai dengan event ke K masing-masing sebanyak X1, X2 sampai dengan X. Ya, jelas ya. Oke. Di sini contohnya misalkan ya, berdasarkan teori genetik ya, perbandingan seekor hamster betina akan menghasilkan anak dengan warna bulu merah, hitam dan putih adalah 8 berbanding 4 berbanding 4. Ya, itu perbandingan. 8 untuk merah, 4 untuk hitam dan 4 juga untuk putih. Ya, itu. Nah, nanti dari sini kita dapatkan peluang ya. Oke. Nah, terus hitung peluang akan lahir anak warna merah 5 ekor. Kalau kita ngambil 8 ekor nih ya. Ceritanya ngambil 8 ekor. Ceritanya si hamster kita akan mempunyai anak 8 ekor gitu ya. Oke. Nah, terus dia itu eh, yang warna merahnya 5 ekor, yang warna hitamnya 2 ekor, yang warna putihnya 1 ekor. Ya, berapa peluang? Ya. Nah, berarti di sini kita ada 3 ya X-nya, ada X1, X2, X3 ya. X1 untuk yang merah, X2 untuk yang hitam, X3 untuk yang putih gitu kan? Ya. Oke. Nah, jadi di sini adalah peluang ini probability mass function untuk X1, X2, X3 di sini 5, X1-nya ada 5, X2-nya ada 2, X3-nya ada 1 ya. Ini kombinasi tadi ya, karena N-nya ada 8 ekor berarti di sini 8 ya kan? Ya. Ini 5 untuk X1, ini X2, ini X3 gitu kan? Ya. Oke. Peluang lahir merah adalah 8 per ini semuanya berapa? 16 ya kan? Ya. Jadi di sini 8 per 16, 16 itu dari kita jumlahkan 8 tambah 4 tambah 4 ya kan? Ya. Oke. Nah, terus di sini yang merahnya ada berapa? Ada 5 katanya gitu kan? Oke. Terus di sini ini yang hitam adalah 4 per 16, yang hitamnya ada berapa? Ada 2 gitu kan? Oke. Terus ini adalah peluang yang putihnya ada berapa? Ada 1 gitu kan? Oke. Tinggal dihitung, ya dapatlah 0,656. Nah, oke. Hitungnya saya yakin kalian udah bisa. Ya, masa ngitung gini aja nggak bisa ya? Oke. Anak saya aja yang kelas 5 SD udah belajar ngitung pangkat-pangkatan nih. Oke. Seperti itu ya. Oke. Nah, jelas sampai sini? Jelas ya? Oke. Oke. Gak ada pertanyaan? Ada yang mau tanya? Cukup? Oke. Yang terakhir adalah distribusi hypergeometrik ya. Oh, lebih 4 menit, gak apa-apa lah. Saya tambah 10 menit lagi ya. Nah, jadi distribusi hypergeometri ini adalah yang ini sebenarnya yang sudah kita lakukan kemarin ya di tugas kemarin. Percobaan terdiri dari penarikan n elemen secara random tanpa pengembalian dari suatu set elemen sebanyak n. Dari percobaan tersebut dinyatakan R yang merupakan banyaknya sukses dan N min R yang merupakan banyaknya gagal. Ya, oke. Saya bacain dulu. Ukuran sampel N kecil relatif besar dibandingkan dengan banyaknya elemen N besar dalam populasi. Jadi N besar ini adalah populasinya ya. Oke. Nah, jadi N kecil atau sampelnya dibandingkan dengan populasinya
ya lebih dari 0,05 ya, diharapkan lebih dari 0,05 ya. Nilai X adalah banyaknya sukses yang terambil dari NR. Gini, misalkan ya kita itu mau ekspor mangga ke Australia. Oke. Nah, untuk ekspor mangga ke Australia, di sini misalkan kita mau mengekspor 1.000 mangga. Oke. Tapi aturannya dari 1.000 mangga itu minimal minimal 10 mangga yang ada ulatnya boleh. Jadi kan dari 1.000 kalau ada 10 mangga maksimum ada 10 mangga yang ada ulatnya itu nggak apa-apa masuk ke Australia. Tapi kalau udah lebih dari 10 mangga yang ada ulatnya nggak boleh masuk ke Australia. 1.000 mangga itu mau kita bongkar semua. Kalau kita bongkar semua habis dong. Apa yang kita jual ke Australia? Ya kan? Kan untuk lihat ulatnya harus dibuka. Berarti kan maksudnya kan? Ya, oke. Ya kalau misalkan habis ya gimana? Pak, ini karena harus gak ada ulatnya, saya bongkar semua. Jadi saya nggak bisa gitu ya jual ke Australia. Ya udah aku bongkar lagi gitu ya. Oke. Nah, jadi ya yang kita lakukan adalah ngambil sebagian. Oke. Ngambil sampel. Dari 1.000 kita ambil misalkan 100. Kalau dari 100 itu ada satu yang ada ulatnya, berarti kita nggak kirim ke Australia. Berarti kan? Ya. Kalau satu atau lebih, ya. Tapi kalau misalkan dari 100 itu, kalau misalkan dia nol, ya berarti dari 100 itu tidak ada ulatnya semuanya yang kita ambil secara acak. Oh berarti itu ya udah yang 1.000 itu kirim aja, ya. Ya tambahin aja 100 sebenarnya 1.100 kali ya yang 100 kan kita ambil luar sampel gitu ya. Oke, seperti itu ya. Oke. Nah, jadi di sini tadi yang 1.000 mangga itu adalah N-nya, oke. Terus aturannya tadi katanya dari 1.000 itu tidak boleh lebih dari 10, berarti R-nya ada 10, ya kan? Ya. Tadi kita ngambil sampelnya berapa? 100 itu adalah N-nya, ya. Terus dari 100 itu kita nggak akan kirim ke Australia kalau ada satu yang ada ulatnya, satu atau lebih yang ada ulatnya gitu kan? Berarti di sini X-nya sama dengan X-nya adalah satu yang tadi ya, X kecil. Gitu ceritanya. Ya. Oke. Kalau misalkan kita mau memproduksi peluru, nggak mungkin pelurunya dicoba semua. Dicoba semua apa yang mau dijual, apa yang mau dipakai. Ya, gitu ya. Kalau misalkan Pindad memproduksi granat, masa granatnya dicoba semua? Apa produksinya nanti ya? Oke, pasti diambil sebagian, gitu kan? Nah itu disitulah yang kita gunakan adalah eh, PMF hipergeometri. Oke. Nah, jadi PMF hipergeometri menghitungnya kayak gini ya. Yang pertama adalah kombinasi Rx atau kombinasi yang merepresentasikan banyaknya urutan yang berbeda dari sebanyak R sukses ya dalam N yang memuat X sukses dalam N kecil ya. Jadi ini kombinasi defect di populasi dan defect dengan defect di sampel. Oke. Dikali dengan kombinasi sukses di non defect di populasi dan non defect di sampel. Dibagi dengan kombinasi populasi dan banyaknya sampel. Ya. Kalau kalian lihat-lihat buka-buka ke pertemuan 3T kemarin ini mirip ya. Ada yang seperti itu. Ya, ceritanya sama. Ya, oke. Nah, jadi di sini kita ya masa lalu kalian ungkit nanti aja ya. Oke, nggak akan diungkit di sini ya. Oke, ungkit sendiri aja ya. Nah, di sini jadi di sini kombinasi RX gitu kan ya.
dikali dengan kombinasi RX, ini berarti kan yang defect-nya, dikali dengan kombinasi yang non defect gitu ya. Oke. Atau kalau ini menyatakan sukses, ini kombinasi yang suksesnya, ini adalah kombinasi yang gagalnya gitu kan. Ya. Oke. Dibagi dengan kombinasi keseluruhan. Ini typo, harusnya ini N. Seperti itu kan? Ya. Oke. Oke, berarti ini simple ya, lebih mudah dari yang tadi kan, walaupun namanya hyper ya. Oke, tapi sebenarnya lebih simpel dari yang tadi gitu ya. Oke, ini pendekatannya pendekatan peluang klasik gitu ya. Kalau yang tadi yang tiga tadi pendekatannya peluang statistis. Kalau yang ini pendekatannya peluang klasik. Jadi sebenarnya lebih simpel. Nah, jadi di sini contohnya. Nah, ini contohnya ya. Dari setiap lot sebanyak 40 komponen. Oke, berarti N besarnya ada 40. Dikatakan tidak lolos jika ditemukan produk cacat sebanyak 3. Ya, berarti R-nya 3 ya. Oke. Nah, suatu rencana sampling dilakukan dengan memilih 5 komponen secara acak. Oke, berarti di sini N kecilnya adalah 5. Dan jika ada satu produk cacat aja ditemukan, maka lot tersebut akan ditolak gitu ya. Oke. Nah, jadi dari 5 yang rusaknya satu, maka lot itu akan ditolak atau enggak akan dipasarkan gitu ya. Oke. Nah, jadi di sini X kecilnya adalah satu. Berapa peluang tepat satu cacat ditemukan dalam sampel jika terdapat 3 produk cacat dari keseluruhan lot. Di sini tepat satu ya, berarti X sama dengan satu. Itu yang dicari kan? Ya kan? Ya. Jadi kalau yang X sama dengan satu, R-nya tadi 3, ya kita tinggal hitung ini 3 kombinasi satu. Yang ini adalah yang tidak cacat, yaitu 40 min 3 kombinasi 5 min satu gitu kan? Ya. Dibagi dengan ini adalah keseluruhannya ada 40 kombinasi 5. Kita ambil 5 kan? Ya. Oke. Jadi di sini didapatkan 0,3. Ya. Peluang ada satu cacat adalah 0,3. Jadi peluang lot itu dinyatakan jelek adalah 30%. Ya. Oke. Nah, tapi sebenarnya itu dinyatakan jeleknya kalau satu cacat. Sebenarnya kita harus menghitung juga untuk 2 cacat, 3 cacat, 4 cacat, sampai 5 cacat. Oke. Nah, berarti peluang lot dinyatakan ditolak itu adalah peluang satu cacat tambah peluang 2 cacat tambah peluang 3 cacat, 4 cacat, 5 cacat gitu ya. Oke. Nah, itu kalian bisa hitung 2, 3, 4, 5-nya itu ya belajar sendiri ya, hitung sendiri ya. Oke. Gak usah saya hitungin lah, tinggal ganti ininya sama apa? Sama ya itu tadi ya. Oke. Oke, ya. Nah, terus tapi nggak mungkin ya, nggak mungkin di sini sorry, nggak mungkin di sini kita 4, nggak mungkin ya. Kenapa? Karena kalau 3 cacat aja udah ditolak, apalagi dari 5 kita nemu 4, ngerti nggak? Ya, kalau dari 5 udah nemu 4, udah dilempar aja itu mah, ya kan? Dari 40 nemu 3 aja udah ditolak, ngerti kan? Ya, berarti yang kita hitung tinggal 2 lagi, 2 dan 3, ngerti kan? Ya, oke. Nah, jadi nggak usah dihitung yang lain sama, ya, yang 4, 5-nya. Jadi yang di bawah ini nggak mungkin lebih besar dari yang di atas kalau kombinasi lah gitulah, ya. Oke. Yang di bawah itu nggak mungkin. Kalau sama mungkin, ya. Kalau sama nanti hitungnya kombinasinya nilainya akan berapa? Coba aja ya. Oke. Kalau sama nilainya akan seperti itulah. Jadi nggak usah ngitung. Ya. Oke. Oke. Nah, di sini tadi kita dapatkan ya bahwa berapa persen ini dia itu produknya akan ditolak gitu kan? Ya, kita bisa ngitung itu kan? Ya. Nah, tapi apakah pantas kita ngambil 5 dari 40? Ya. Oke. Apakah boleh kita ngambil, Pak, udah ngambil 4 aja dari 40? Boleh nggak? Ya boleh aja. Ya. Tapi nanti hitungannya akan makin nggak benar. Makin apa? Biasnya akan makin besar. Ya. Oke. Nah, terus yang baik itu gimana?
berarti kita itu harus ngambil sampel yang representatif. Kalau misalkan dari 40 ada 3 defek, itu kan? Ya, oke. Setidaknya kita ngambil berapa akan mendapatkan satu defek, itu kan? Ya, setidaknya kita akan ngambil berapa akan didapatkan satu rusak. Jadi kalau dari 40 akan didapatkan satu rusak, kita ambil 3. Nanti kan maksudnya kan? Ya. Tadi saya contohnya dari 1000 ada 10 yang rusak gitu ya. Oke. Nah, jadi ya kita ambillah 100 lah pantasnya mah gitu kan ya. Oke. Diambil 100, kalau ada satu aja rusak di sana ya udah gagal produknya. Itu kan? Seperti itu kan. Jadi kita ngambil perbandingan yang sama antara N besar dan R dengan X dan N. Gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan kita N besar dan R-nya itu adalah apa di sini R-nya itu sama dengan 3, terus N besarnya itu sama dengan 40, maka di sini kalau misalkan kita identifikasi ada satu cacat ditolak aja di sininya berapa? 13,33. Berarti ini N yang harus kita ambil gitu ya. Jadi jangan 5 lah karena 5 itu enggak representatif. Baiknya diambilnya berapa? 13 atau 14 gitu ya. Seperti itu, ya. Ya 13 atau 14 sebenarnya kalau misalkan yang diceknya itu atau produknya itu adalah bohlam, nggak masalah, apa mau 20 juga. Nah, bohlamnya sudah dicek terus bisa dimasukin lagi gitu ya. Bisa dijual lagi kan? Ya. Terus yang diceknya sepatu ya itu setelah dicek bisa dijual lagi kan? Ya kan? Baju setelah dicek bisa dijual lagi kan? Ya. Tapi kalau mangga tadi udah dibongkar masa mau dijual? Ya kan? Seperti itu ya. Nah, jadi ya ya itu jadi pertimbangan juga ya. Oke, seperti itu ya. Oke, oke ini meme-nya ya Anda bisa baca sendiri ya. Selasa Selasa lagi Kamis harusnya ya. Kamis depan kita akan belajar peluang diskrit lainnya. Tadi baru episode pertama, Selasa depan Kamis depan kita akan diskrit episode kedua yaitu Poisson, binomial negatif dan uniform diskrit. Oke?